Pada suatu masa menjelang akhir zaman, dunia berada dalam keadaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya. Perang demi perang terjadi, negara-negara saling mencurigai, dan manusia kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu, banyak orang mulai mencari pemimpin yang dapat membawa keselamatan. Di kota-kota besar, manusia hidup dalam kemewahan tetapi hati mereka kosong. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, teknologi mampu menghubungkan manusia dari ujung bumi ke ujung lainnya dalam sekejap, tetapi iman semakin menipis. Para ulama yang memahami tanda-tanda akhir zaman mulai memperingatkan masyarakat. Mereka mengingatkan tentang fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Fitnah itu adalah kemunculan Al-Masih Dajjal. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, disebutkan bahwa ketika Dajjal muncul, ia akan diikuti oleh banyak manusia yang tertipu oleh kekuatan dan mukjizat palsunya. Di antara pengikutnya yang paling banyak adalah 70.000 orang dari kalangan Bani Israel yang datang dari sebuah wilayah bernama Isfahan. Mereka dikenal mengenakan pakaian tebal bergaris, dan berjalan dalam barisan panjang menuju pemimpin yang mereka yakini sebagai penyelamat dunia. Namun tidak semua orang memahami apa yang sedang terjadi. Sebagian manusia menganggap itu hanya rumor atau teori konspirasi, sebagian lainnya justru menyambutnya sebagai harapan baru. Kota yang gelisah pada suatu malam yang dingin, di sebuah kota tua di Timur Tengah, seorang pemuda bernama Harits duduk di teras rumahnya. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Harits adalah seorang pelajar yang mempelajari kitab-kitab hadis. Ia sering membaca riwayat tentang akhir zaman. Beberapa hari terakhir, berita aneh mulai tersebar di berbagai negara. Orang-orang berbicara tentang seorang pria misterius yang muncul di wilayah timur. Konon, ia memiliki kemampuan luar biasa. Ia dapat membuat tanah tandus menjadi subur. Ia mampu memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan ia mampu membuat manusia yang mati tanpa hidup kembali. Sebagian orang menyebutnya sebagai Mesias yang ditunggu. Namun Harits tahu bahwa dalam hadis, kemampuan seperti itu justru merupakan tanda fitnah Dajjal. Ia teringat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa pengikut Dajjal akan sangat banyak, dan sebagian besar dari mereka datang dari kalangan Bani Israel. Harits merasakan kegelisahan yang luar biasa. Jika berita itu benar, maka dunia sedang memasuki masa paling berbahaya dalam sejarah manusia. Gerakan besar dari Isfahan beberapa minggu kemudian, berita yang lebih mengejutkan datang. Di kota Isfahan, ribuan orang mulai berkumpul. Mereka mendengar kabar tentang seorang pemimpin besar yang muncul di wilayah timur. Pemimpin itu menjanjikan kekuasaan, kekayaan, dan keselamatan bagi siapa saja yang mengikutinya. Para pengikut awal mulai berjalan menuju tempat kemunculannya. Awalnya hanya ratusan orang, kemudian ribuan, lalu puluhan ribu. Para saksi mata mengatakan bahwa barisan manusia itu terlihat seperti sungai panjang yang mengalir di tengah gurun. Mereka membawa keyakinan yang kuat bahwa pemimpin itu adalah penyelamat yang telah lama dinantikan. Namun para ulama memahami bahwa ini adalah bagian dari nubuat yang telah lama disebutkan dalam hadis. Barisan itu akan terus bertambah hingga mencapai 70.000 orang. Kekuatan fitnah salah satu alasan mengapa begitu banyak manusia mengikuti Dajjal adalah karena kemampuan luar biasa yang ia tunjukkan. Ia dapat memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Ia dapat membuat tanaman tumbuh dengan cepat. Ia bahkan dapat menunjukkan sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun semua itu hanyalah tipuan besar. Para ulama menjelaskan bahwa fitnah Dajjal sangat kuat sehingga banyak manusia yang beriman pun bisa tergoda jika tidak memiliki ilmu dan keteguhan hati. Karena itulah Nabi Muhammad memperingatkan umatnya berkali-kali. Peringatan itu diriwayatkan oleh banyak sahabat, termasuk Abu Hurairah. Dalam riwayat-riwayat tersebut, Nabi mengajarkan umatnya untuk membaca ayat-ayat dari awal surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal. Perjalanan yang tidak terhentikan sementara itu, di Isfahan, jumlah pengikut terus bertambah. Para pemimpin kelompok mulai mengorganisasi perjalanan besar menuju tempat kemunculan Dajjal. Mereka membawa persediaan makanan, senjata, dan bendera. Di antara mereka ada pedagang, tentara, pemuda,
Bahkan orang-orang tua, semua berjalan dengan keyakinan yang sama. Mereka percaya bahwa dunia sedang memasuki era baru, namun mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Kemunculan sang penipu matahari baru saja terbit di ufuk timur ketika kabar besar mulai menyebar ke berbagai penjuru dunia, di kota-kota besar, di desa-desa kecil, bahkan di tempat-tempat terpencil. Manusia mendengar rumor yang sama, seorang lelaki telah muncul. Banyak orang mengatakan ia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Sebagian menyebutnya penyelamat. Sebagian lainnya menyebutnya nabi baru. Dan sebagian kecil orang yang memahami hadis mengetahui siapa sebenarnya dia. Ia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Lelaki dari timur. Kemunculan lelaki itu pertama kali dilaporkan dari wilayah timur. Ia berjalan di tengah kerumunan manusia yang terpesona oleh karismanya. Tubuhnya besar dan kuat, wajahnya memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. Namun ada sesuatu yang membuat orang-orang beriman merasa tidak nyaman. Salah satu matanya tampak cacat. Orang-orang yang mempelajari hadis segera teringat deskripsi yang pernah disampaikan oleh Muhammad tentang sosok yang akan membawa fitnah terbesar bagi manusia. Dajjal berbicara dengan suara lantang kepada orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya. Ia menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Ia menjanjikan kekayaan yang melimpah. Ia menjanjikan dunia tanpa penderitaan. Bagi banyak orang yang sudah lama hidup dalam kekacauan dunia, kata-kata itu terdengar seperti harapan, mukjizat palsu pada suatu hari. Di sebuah padang luas, ribuan manusia berkumpul untuk menyaksikan apa yang disebut sebagai keajaiban. Langit saat itu cerah, namun tanah di wilayah itu sudah lama kering dan tandus. Dajjal berdiri di hadapan mereka. Ia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian ia memerintahkan awan untuk menurunkan hujan. Beberapa saat kemudian, awan gelap benar-benar muncul di langit. Hujan turun dengan deras, tanah yang sebelumnya kering mulai basah, dan tanaman mulai tumbuh. Kerumunan manusia bersorak dengan penuh kekaguman. Banyak dari mereka langsung bersujud di hadapan Dajjal, namun sebagian kecil orang yang memahami ilmu agama menyadari bahwa semua itu hanyalah ujian besar dari Allah. Kabar sampai ke Harits di kota tempat Harits tinggal. Berita tentang kejadian itu menyebar dengan cepat. Orang-orang berkumpul di pasar, di masjid, dan di rumah-rumah untuk membicarakan apa yang sedang terjadi. Sebagian orang berkata dengan penuh keyakinan, dia adalah penyelamat dunia. Namun Harits merasa semakin gelisah. Ia membuka kembali kitab hadis yang sering ia pelajari. Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat dari para sahabat, termasuk Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Ia menjelaskan bagaimana Dajjal akan menipu manusia dengan kemampuan yang tampak luar biasa. Harits membaca dengan hati yang berdebar. Semua tanda yang disebutkan dalam hadis mulai terjadi satu persatu. Ia tahu bahwa dunia sedang memasuki masa paling berbahaya. Barisan dari Isfahan. Sementara itu, di kota Isfahan, pergerakan besar sedang terjadi. Puluhan ribu orang telah berkumpul. Mereka berasal dari berbagai wilayah, tetapi memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin menemui lelaki yang mereka yakini sebagai pemimpin dunia yang baru. Barisan manusia mulai bergerak keluar dari kota. Bendera-bendera berkibar di tengah gurun. Sebagian dari mereka mengenakan pakaian tebal bergaris yang khas. Jumlah mereka terus bertambah, 10.000, 20.000, 40.000. Dan perjalanan itu masih terus berlangsung. Para ulama yang mengetahui hadis menyadari bahwa nubuat yang pernah disampaikan Nabi sedang menjadi kenyataan. Barisan itu akan mencapai 70.000 pengikut. Dunia yang terbelah, tidak semua orang menerima Dajjal. Di berbagai tempat, para ulama dan orang-orang beriman mulai memperingatkan masyarakat. Mereka mengatakan bahwa ini adalah ujian iman terbesar yang pernah dihadapi manusia. Namun masalahnya, fitnah Dajjal sangat kuat. Ia menawarkan sesuatu yang sulit ditolak oleh manusia. Makanan bagi yang kelaparan, air bagi yang kehausan, kekayaan bagi yang miskin. Karena itu, semakin banyak manusia yang mulai bergabung dengannya. Dunia perlahan-lahan terbagi menjadi dua kelompok. Mereka yang mengikuti Dajjal dan mereka yang berusaha mempertahankan iman mereka. Kota-kota yang takluk berita tentang kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada negeri yang tidak mendengar namanya. Di layar-layar besar kota modern,
di radio-radio desa terpencil, hingga di percakapan manusia di pasar dan rumah. Semua orang membicarakan sosok yang sama. Sebagian menyebutnya pemimpin dunia yang baru, sebagian lagi menyebutnya penyelamat umat manusia. Namun bagi orang-orang yang memahami tanda akhir zaman, kabar ini justru membawa ketakutan yang mendalam. Perjalanan yang mengguncang dunia Dajjal mulai melakukan perjalanan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ia tidak tinggal di satu tempat, dengan pengikut yang semakin banyak, ia bergerak seperti badai yang menyapu bumi. Di setiap kota yang ia datangi, manusia berkumpul dalam jumlah besar untuk melihatnya. Sebagian datang karena penasaran, sebagian datang karena berharap mendapatkan keajaiban, dan sebagian datang karena mereka benar-benar percaya bahwa ia adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Ketika ia memasuki sebuah kota, para pengikutnya akan mengumumkan kedatangannya dengan suara keras. Mereka mengatakan bahwa siapapun yang mengikuti Dajjal akan mendapatkan kekayaan dan keselamatan. Janji itu membuat banyak orang tergoda. Tanah yang menjadi subur di sebuah wilayah yang dilanda kekeringan bertahun-tahun, penduduk berkumpul untuk melihat Dajjal. Tanah di sana retak-retak karena tidak pernah mendapat hujan. Anak-anak menangis karena kelaparan. Para petani telah lama kehilangan harapan. Ketika Dajjal datang, ia berdiri di tengah lapangan luas. Ia mengangkat tangannya dan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Tidak lama kemudian, awan hitam mulai berkumpul. Hujan turun dengan deras. Air mengalir di tanah yang sebelumnya kering, tanaman mulai tumbuh dengan cepat. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu langsung bersujud di hadapan Dajjal. Mereka menangis dan mengucapkan terima kasih kepadanya, namun mereka tidak menyadari bahwa semua itu hanyalah ujian yang sangat besar bagi iman manusia. Kota yang menolak, namun tidak semua kota menerima Dajjal. Di beberapa tempat, para ulama dan orang-orang beriman menolak kedatangannya. Mereka mengingatkan masyarakat tentang hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun kenyataannya justru terbalik. Apa yang terlihat seperti surga sebenarnya adalah azab, dan apa yang tampak seperti neraka sebenarnya adalah keselamatan. Karena peringatan itu, sebagian kota menutup gerbang mereka. Mereka menolak membiarkan Dajjal masuk. Hal ini membuat para pengikutnya marah. Mereka mengepung kota tersebut dan mencoba menakut-nakuti penduduknya. Namun orang-orang yang beriman tetap bertahan. Barisan 70.000 semakin dekat. Sementara itu, dari arah timur, barisan besar yang berasal dari Isfahan terus bergerak. Jumlah mereka kini hampir mencapai angka yang disebutkan dalam hadis, 70.000 orang. Mereka berjalan dengan keyakinan yang kuat bahwa mereka sedang menuju masa kejayaan baru. Bendera-bendera berkibar di atas kepala mereka. Langkah mereka mengguncang pasir gurun. Sebagian dari mereka membawa senjata, sebagian membawa persediaan makanan, dan sebagian membawa kitab-kitab lama yang mereka yakini sebagai bukti bahwa pemimpin yang mereka cari telah muncul. Mereka belum pernah bertemu langsung dengan Dajjal. Namun kabar tentang keajaiban-keajaibannya telah membuat mereka yakin sepenuhnya. Kegelisahan Harits di kota Harits, suasana semakin tegang. Banyak orang mulai pergi meninggalkan kota untuk bergabung dengan pasukan Dajjal. Sebagian bahkan menjual rumah dan harta mereka demi perjalanan itu. Harits hanya bisa menyaksikan dengan hati yang berat. Ia mencoba memperingatkan teman-temannya, namun tidak semua orang mau mendengarkan. Sebagian bahkan menertawakannya. Jika dia benar-benar bisa membawa hujan dan makanan, mengapa kita harus menolaknya? Kata seseorang di pasar. Harits tidak menjawab. Ia tahu bahwa fitnah Dajjal bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang menguji iman manusia. Pada malam hari, Harits pergi ke masjid kecil di pinggir kota. Ia berdoa dengan penuh harap agar Allah melindungi dirinya dan keluarganya dari fitnah terbesar itu. Ia juga membaca ayat-ayat dari surah Al-Kahfi seperti yang diajarkan oleh Nabi. Dunia yang berubah beberapa bulan setelah kemunculan Dajjal, dunia sudah tidak sama lagi. Banyak negara telah tunduk kepadanya, sebagian karena takut, sebagian karena tergoda oleh janji kekayaan. Namun masih ada kelompok kecil manusia yang tetap berpegang pada iman mereka.
Mereka hidup dengan sederhana, mereka saling mengingatkan untuk tetap kuat menghadapi ujian. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, karena menurut hadis, akan datang saatnya ketika kebenaran akhirnya mengalahkan kebohongan. Namun sebelum saat itu tiba, dunia harus melewati masa yang sangat gelap. Pemuda yang menantang beberapa bulan setelah kemunculan Al-Masih Ad-Dajjal, dunia benar-benar berubah. Kota demi kota jatuh ke dalam pengaruhnya, sebagian tunduk karena ketakutan. Sebagian lainnya tunduk karena terpesona oleh apa yang mereka anggap sebagai keajaiban. Namun di tengah dunia yang mulai dipenuhi kekacauan itu, masih ada sekelompok kecil manusia yang berusaha mempertahankan iman mereka. Mereka hidup dalam kesederhanaan, saling menguatkan, dan terus mengingatkan satu sama lain tentang peringatan yang pernah disampaikan oleh Muhammad mengenai fitnah Dajjal. Pertemuan dengan barisan 70.000. Sementara itu, perjalanan panjang dari kota Isfahan akhirnya hampir mencapai tujuannya. Barisan besar yang berjumlah 70.000 orang kini semakin dekat dengan tempat Dajjal berada. Mereka telah menempuh perjalanan jauh, melintasi gurun dan kota-kota yang telah tunduk kepada Dajjal. Ketika mereka tiba di sebuah dataran luas, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka terpukau. Di kejauhan, sebuah perkemahan besar berdiri megah. Ribuan pengikut telah berkumpul di sana. Di tengah-tengah perkemahan itu berdiri sebuah panggung tinggi tempat Dajjal sering berbicara kepada para pengikutnya. Barisan dari Isfahan berhenti sejenak. Pemimpin mereka mengangkat tangannya dan memberi tanda. Seluruh pasukan bersorak dengan penuh semangat. Mereka percaya bahwa mereka akhirnya akan bertemu dengan pemimpin yang selama ini mereka cari, pemuda yang berani. Di antara kerumunan manusia yang datang untuk melihat Dajjal, terdapat seorang pemuda yang hatinya dipenuhi keberanian. Ia telah lama mendengar tentang fitnah besar ini. Ia juga mengetahui hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, termasuk Abu Hurairah, yang menjelaskan bagaimana Dajjal akan menipu manusia dengan berbagai keajaiban palsu. Pemuda itu tidak datang untuk mengikuti Dajjal. Ia datang untuk menentangnya. Ketika Dajjal berdiri di atas panggung dan mulai berbicara kepada ribuan pengikutnya, pemuda itu maju ke depan. Dengan suara lantang ia berkata, "Engkau adalah penipu yang telah diperingatkan oleh Nabi kepada kami." Kerumunan manusia langsung menjadi gaduh. Sebagian marah kepada pemuda itu, sebagian lainnya terkejut dengan keberaniannya. Namun Dajjal hanya tersenyum. Ia memandang pemuda itu dengan tatapan dingin. Ujian yang mengerikan. Dajjal memerintahkan para pengikutnya untuk menangkap pemuda itu. Mereka segera membawanya ke depan panggung. Semua orang memperhatikan dengan tegang. Dajjal kemudian berkata kepada kerumunan, "Lihatlah apa yang akan terjadi pada orang yang menentangku." Ia memberikan perintah kepada para pengikutnya. Dalam sekejap, pemuda itu dibunuh di hadapan semua orang. Kerumunan manusia terdiam. Namun apa yang terjadi setelah itu membuat mereka semakin kagum kepada Dajjal. Dajjal memerintahkan sesuatu yang tampak seperti keajaiban. Tubuh pemuda itu terlihat hidup kembali. Ia berdiri lagi seolah tidak pernah mati. Banyak orang langsung bersujud kepada Dajjal. Mereka menganggap bahwa hanya kekuatan ilahi yang dapat melakukan hal seperti itu. Namun pemuda itu justru berteriak dengan suara lebih keras dari sebelumnya. "Sekarang aku semakin yakin bahwa engkau adalah Dajjal." Kata-kata itu membuat kerumunan manusia terdiam. Mereka tidak mengerti mengapa seseorang yang baru saja dihidupkan kembali masih berani menentang Dajjal. Namun bagi orang-orang beriman, kejadian itu menjadi tanda besar bahwa kebenaran masih ada di tengah dunia yang gelap. Pengaruh yang semakin besar setelah kejadian itu, nama Dajjal semakin terkenal di seluruh dunia. Banyak orang mendengar cerita tentang bagaimana ia mampu menghidupkan kembali orang mati. Cerita itu menyebar dengan cepat. Semakin banyak manusia yang datang untuk bergabung dengannya. Barisan 70.000 dari Isfahan kini resmi menjadi bagian dari pasukan besar Dajjal. Jumlah pengikutnya telah mencapai angka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun di balik kekuatan itu, masih ada kelompok kecil manusia yang tetap menolak tunduk kepadanya. Mereka percaya bahwa pada akhirnya kebohongan tidak akan mampu mengalahkan kebenaran. Harapan di tengah kegelapan. Di kota Harits,
Kabar tentang kejadian itu akhirnya sampai. Orang-orang berbicara tentang pemuda pemberani yang menantang Dajjal. Sebagian menganggapnya sebagai orang bodoh. Namun Harits justru merasa terharu. Ia tahu bahwa dalam hadis disebutkan akan ada seorang pemuda yang menjadi salah satu manusia paling mulia karena keberaniannya menghadapi Dajjal. Harits memandang langit malam dengan penuh harap. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Menurut hadis, akan datang saatnya ketika seorang nabi besar akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal, dan ketika saat itu tiba, dunia akan menyaksikan akhir dari fitnah terbesar dalam sejarah manusia. Turunnya sang nabi dunia berada dalam masa paling gelap. Kekuasaan Al-Masih Ad-Dajjal telah menyebar ke berbagai penjuru bumi. Banyak negeri telah tunduk kepadanya, dan jutaan manusia mengikuti perintahnya tanpa ragu. Pasukannya kini sangat besar. Di antara mereka terdapat 70.000 pengikut dari kota Isfahan, yang sejak awal datang untuk memberikan dukungan penuh kepada pemimpin yang mereka yakini sebagai penyelamat. Namun di tengah kekuasaan besar itu, masih ada sekelompok kecil orang beriman yang tetap bertahan. Mereka hidup dalam kesederhanaan dan kesulitan, tetapi hati mereka dipenuhi keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang. Berkumpulnya kaum beriman di berbagai wilayah yang belum sepenuhnya dikuasai oleh Dajjal, orang-orang beriman mulai berkumpul. Mereka saling mencari dan membentuk kelompok kecil untuk bertahan hidup. Banyak dari mereka akhirnya berkumpul di wilayah Damaskus. Di sana terdapat sebuah tempat ibadah tua yang menjadi pusat berkumpulnya kaum beriman. Malam-malam mereka diisi dengan doa. Siang hari mereka gunakan untuk saling membantu dan menjaga satu sama lain. Harits juga akhirnya sampai di kota itu bersama keluarganya setelah perjalanan panjang yang penuh bahaya. Ia merasa bahwa inilah tempat di mana harapan masih hidup. Malam yang berbeda suatu malam, ketika langit dipenuhi bintang, para kaum beriman berkumpul untuk melaksanakan salat. Imam mereka berdiri di depan untuk memimpin salat. Suasana sangat tenang, namun tiba-tiba sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit tampak bercahaya dengan cara yang tidak biasa. Semua orang yang berada di tempat itu merasakan kehadiran yang sangat agung. Para ulama yang memahami tanda-tanda akhir zaman langsung menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Turunnya Nabi Isa di Menara Putih di sebelah timur kota Damaskus. Seorang lelaki tampak turun dari langit. Pakaiannya bersih dan wajahnya memancarkan ketenangan. Ia bukan orang biasa, ia adalah Isa ibn Maryam. Nabi Isa telah diangkat oleh Allah berabad-abad sebelumnya, dan kini, menjelang akhir zaman, ia kembali ke bumi untuk menjalankan tugas besar. Ketika ia tiba, para kaum beriman hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Air mata haru mengalir dari mata banyak orang. Harits juga berdiri terpaku. Ia merasa bahwa doa-doa yang selama ini ia panjatkan akhirnya dijawab. Kepemimpinan yang rendah hati ketika waktu salat tiba, imam kaum beriman meminta Nabi Isa untuk memimpin salat. Namun Nabi Isa menolak dengan penuh kerendahan hati. Ia mengatakan bahwa umat ini telah memiliki pemimpin mereka sendiri. Akhirnya salat tetap dipimpin oleh imam yang ada, sementara Nabi Isa berdiri di belakangnya sebagai makmum. Peristiwa itu menjadi simbol besar bagi kaum beriman, bahwa Nabi Isa datang bukan untuk membawa agama baru, tetapi untuk menegakkan kebenaran dan mengalahkan Dajjal. Kabar yang mengguncang dunia berita tentang turunnya Nabi Isa segera menyebar. Orang-orang beriman merasa harapan mereka kembali hidup. Namun bagi Dajjal dan para pengikutnya, kabar itu menjadi ancaman besar. Dajjal mengetahui bahwa kehadiran Nabi Isa adalah akhir dari kekuasaannya. Ia segera memerintahkan pasukannya untuk bergerak menuju wilayah tempat kaum beriman berkumpul. Pasukan besar kembali bergerak, debu gurun memenuhi langit. Pertempuran besar yang telah lama dinantikan kini semakin dekat. Menjelang pertempuran terakhir di kota Damaskus, kaum beriman bersiap. Namun mereka tidak dipenuhi ketakutan seperti sebelumnya. Kali ini mereka memiliki pemimpin yang diutus langsung oleh Allah. Nabi Isa memimpin mereka dengan penuh ketenangan. Ia mengingatkan bahwa kemenangan tidak datang dari jumlah pasukan, tetapi dari pertolongan Allah. Harits berdiri di antara para pejuang. Ia tahu bahwa ia sedang menyaksikan bagian dari sejarah terbesar umat manusia, dan di kejauhan,
Pasukan Dajjal semakin mendekat, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Akhir sang penipu pagi itu terasa berbeda dari hari-hari sebelumnya di kota Damaskus. Para kaum beriman berkumpul dengan hati yang berdebar. Mereka tahu bahwa peristiwa besar akan segera terjadi. Di hadapan mereka berdiri seorang nabi yang telah lama ditunggu kedatangannya. Dialah Isa ibn Maryam. Kehadirannya memberikan kekuatan baru bagi orang-orang beriman yang selama ini hidup dalam ketakutan akibat kekuasaan Al-Masih Ad-Dajjal. Namun di kejauhan, kabar buruk datang. Pasukan Dajjal sedang bergerak menuju kota itu. Debu besar terlihat di cakrawala. Pasukan yang sangat besar mendekat dengan cepat. Pertemuan dua kekuatan pasukan Dajjal terdiri dari berbagai kelompok manusia yang telah tertipu oleh kekuatannya. Di antara mereka terdapat barisan besar yang berasal dari Isfahan, yaitu 70.000 pengikut yang sejak awal menjadi pendukung utama Dajjal. Mereka datang dengan keyakinan penuh bahwa pemimpin mereka tidak mungkin dikalahkan. Namun ketika pasukan itu semakin dekat, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa dari kejauhan, wajahnya berubah. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Dajjal akan merasa sangat takut ketika melihat Nabi Isa. Kepercayaan dirinya mulai runtuh. Ia tahu bahwa inilah saat yang selama ini ia takutkan. Pasukan yang mulai runtuh, pertempuran pun dimulai. Namun pertempuran itu tidak seperti peperangan biasa. Ketika Nabi Isa dan kaum beriman maju, pasukan Dajjal mulai kehilangan keberanian. Banyak di antara mereka yang menyadari bahwa mereka telah mengikuti seorang penipu. Sebagian mencoba melarikan diri, sebagian lainnya tetap bertahan, tetapi hati mereka dipenuhi keraguan. Dajjal sendiri tidak lagi berdiri dengan percaya diri seperti sebelumnya. Ia mulai melarikan diri dari medan pertempuran. Pengejaran terakhir Nabi Isa tidak membiarkan Dajjal melarikan diri. Ia memimpin kaum beriman untuk mengejar pemimpin fitnah itu. Perjalanan pengejaran berlangsung hingga ke sebuah wilayah yang dikenal sebagai Lot. Di sanalah akhir dari perjalanan panjang Dajjal terjadi, ketika Nabi Isa akhirnya bertemu langsung dengannya. Tidak ada lagi tempat bagi Dajjal untuk melarikan diri. Fitnah terbesar dalam sejarah manusia berakhir di tempat itu. Dengan izin Allah, Nabi Isa mengalahkan Dajjal dan mengakhiri kekuasaannya. Dunia setelah Dajjal, kabar tentang kekalahan Dajjal menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Orang-orang yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya merasakan kedamaian. Banyak manusia yang menyesali kesalahan mereka karena telah mengikuti Dajjal. Namun bagi orang-orang beriman yang bertahan hingga akhir, kemenangan itu menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu mengalahkan kebohongan. Harapan baru di antara para kaum beriman yang menyaksikan peristiwa besar itu adalah Harits. Ia berdiri di antara kerumunan manusia yang bersyukur atas berakhirnya masa gelap dunia. Ia teringat perjalanan panjang yang telah ia lalui, mulai dari mendengar kabar tentang kemunculan Dajjal, melihat manusia tertipu oleh keajaiban palsu, hingga akhirnya menyaksikan datangnya pertolongan Allah. Harits menyadari satu hal penting, fitnah terbesar dalam sejarah manusia bukan hanya tentang kekuatan atau keajaiban, tetapi tentang iman manusia. Orang yang memiliki iman kuat akan mampu bertahan bahkan di masa paling gelap sekalipun. Dan ketika matahari terbit di pagi hari setelah kekalahan Dajjal, dunia tampak berbeda. Udara terasa lebih tenang. Manusia kembali memiliki harapan, masa fitnah telah berakhir.